Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada hari ini Rabu 27 April 2022 saya diminta berbicara sebagai keynote speaker dengan tema menjaga integritas bangsa. Artinya ini judul yang lebih filosofis dari sekedar teknis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya akan urai ini secara singkat dengan memulai dari apa yang baru saya sampaikan melalui sebuah media, tepatnya Detik TV ya, yang kemudian ada yang sedikit memelintir, yakni pernyataan saya tahun 2024 kita harus mencari leader strong yang bisa menyatukan kita. Lalu ada yang mempelesetkan bahwa Menko mengaku pemerintahan Jokowi gagal, tidak strong. Ada yang bilang Menko menyerah dan sebagainya dan sebagainya. Padahal waktu itu dalam konteks pemberantasan korupsi dan integritas, saya katakan itu adalah tantangan yang kita hadapi pada pemilu 2024. Karena kita harus mencari pemimpin yang kuat. Mengapa? Karena pemilu sudah pasti dilaksanakan tahun 2024. Pak Jokowi sudah memastikan tidak ada perpanjangan jabatan 3 periode, tidak ada penundaan pemilu, dan sebagainya. Sehingga kita 2024 tuh harus mencari pemimpin baru. Tidak ada kaitannya dengan menyerah atau gagal dan sebagainya. Saudara, saya katakan ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia tahun 2024, yakni polarisasi sub-ideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk maraknya korupsi karena birokrasi kita ini integritasnya lemah. Ini konteksnya dengan webinar kita hari ini. Nah, itu tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan yang sekarang. Mari kita lihat nih. Kita berjalan mundur. Pak Jokowi ini sekarang selalu berteriak perlunya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Tapi tentu tidak satu-satunya dalam penegakan hukum. Karena ada Mahkamah Agung juga. Ada birokrasi yang tidak berintegritas juga. Ada DPR juga. Dan ada lembaga lain. Itu sikap dan arah yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi. Apakahnya Pak Jokowi yang menghadapi polarisasi ini? Tidak. Birokrasi sebelumnya misalnya Pak SBY juga sama menghadapi tantangan yang sama. Sampai beliau mengatakan, saya akan perangi sendiri korupsi ini. Sama, korupsi masih banyak. Sampai 10 tahun masih banyak marah. Ini tantangan kita, bukan kita menyerah, bukan. Bu Mega waktu pemerintah itu mengatakan birokrasi kita itu birokrasi tong sampah, kata Bu Mega. Koruptif. Bu Mega nih. Waktu jadi presiden. Gus Dur sangat gencar menggetak para koruptor, mau menangkapi, menghilangkan polarisasi ideologi, jatuh juga. Nah, saudara, oleh sebab itu pernyataan tersebut harus, menurut saya inilah bagian penting dari keynote speech saya dalam rangka webinar survei integritas ini, karena ini masalahnya masalah integritas. Dan betul tahun 2024 itu bisa terjadi sesuatu yang lebih jelek kalau kita tidak mengantisipasi dari sekarang, menyiapkan strong leader yang demokratis, ya, strong leader yang demokratis. Saya tidak akan membela diri, tetapi kalau bicara fakta kita sekarang ini lebih baik. Coba ini, ya, hasil saya pakai survei bulan Februari aja. Sekarang tentu sudah terjadi perubahan. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah tuh tertinggi di tahun 2022.
Hasil survei Kompas. Tidak percaya pada Kompas, saudara. 73, tertinggi sejak tahun 2015. Pertama kali Pak Jokowi disurvei, tertinggi di tahun ini. Penegakan hukum. Ketika saya dipanggil oleh Presiden, Pak Mahfud, ini jaga persepsi penegakan hukum hanya 49. Waktu itu tepatnya 49,1. Sekarang itu 65. Jauh. Di mana kita menyerahnya? Enggak, kita terus bekerja tanpa menyombongkan diri, tetapi jangan lupa tantangan ke depan itu dua. Polarisasi ideologi, munculnya gerakan-gerakan radikal yang kemudian berhadapan dengan gerakan-gerakan lain yang taruhlah sangat liberal. Nah ini kalau tidak ada pemimpin yang kuat, saya katakan, ya ini kalau ada yang tanya, kok ada kudeta? Enggak, saya bercerita teori di buku. Semua buku ilmu politik menyebutkan di Amerika Latin itu ketika pemerintah sudah khawatir, ketika rakyat sudah resah dengan polarisasi karena tidak menyatunya rakyat, yang muncul adalah kudeta. Itu di Brasil. Lalu nyeletuk tuh hostnya dari Detik TV. Bukan hanya di Brasil, Pak. Di Myanmar, di Thailand, kan gitu kan. Itu bukan sinyal untuk Indonesia, enggak ada di Indonesia. Enggak ada. Cuma saya katakan itu contohnya kalau enggak bisa mengatasi, kita akan menghadapi ancaman-ancaman seperti itu yang untungnya di Indonesia tidak. Kalau di Amerika Latin kan itu yang terjadi. Nah, saudara sekalian, kita melihat catatan-catatan kemajuan itu sudah di selain Kompas tadi ada indikator politik, carta politika, SMRC dan sebagainya. Kita tidak anjlok enggak gitu. Oleh sebab itu saya kira pemelesetan bahwa menyerah tidak. Saya hanya mengingatkan 2024 kita akan pemilu. Nah, saudara sekalian, begini saya uraikan sekarang sedikit. India itu dulu pecah. Ya, India itu dulu pecah sebelum merdeka. Karena polarisasi ideologi. Hindustan Raya itu mau merdeka sebagai negara yang sebagai negara nasional. Tetapi kemudian sebelum merdeka pada tahun 47 pecah menjadi negara Pakistan karena yang satu ingin negara Islam. Lahirlah negara Pakistan tahun 47. India juga lahir di tahun yang sama, udah pecah pada saat merdeka itu. Nah ini beda dengan kita. Kalau kita merumuskan dulu apa yang disebut mitsaqon ghalidha, kesepakatan luhur. Apa yang dalam agama juga disebut sebagai kalimatun sawa. Kita bersatu di dalam perbedaan. Kita merdeka dan bersatu. Pemberontakan mengatasnamakan identitas tertentu yang radikal, ya bisa diselesaikan oleh kebersatuan kita. Bukan hanya itu, Islam sesama Islam pun pecah. Misalnya Pakistan pecah menjadi Bangladesh. Ya kan? Kan sama-sama Islam tuh. Dulunya negara Islam. Pakistan, tapi Bangladesh merasa bahwa Pakistan tuh sewenang-wenang karena dia ada di belahan barat. Kami yang miskin-miskin di timur nih enggak diurus. Maka tahun 71 Bangladesh berdiri. Itu yang saya katakan polarisasi ini menjadi ancaman yang diwariskan atau terwariskan dari periode ke periode. Bukan hanya sekarang. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu hukum sekarang. Begitu juga hukum itu mengancam integritas kita. Saya sudah sering mengatakan lemahnya penegakan hukum meskipun sekarang ini jauh lebih baik dari tahun 2019. Saya katakan jauh lebih baik. Ya. Tapi lemahnya penegakan hukum yang menggerogoti lembaga-lembaga penegak hukum kita juga mengancam integritas bangsa kita. Integritas keutuhan, rencana dan tindakan itu namanya integritas kalau sejalan. Nah, saya sering katakan gini, kalau hukum tidak tegak akan terjadi 4 dis yang akan menyebabkan negara itu hancur. Pertama, ketika hukum tidak ditekankan dengan baik, berarti terjadi disorientasi
disorientasi atau penyimpangan terhadap ideologi. Kalau hukum tidak ditegakkan demait, disorientasi terhadap ideologi dan konstitusi. Kalau disorientasi dibiarkan terus berkepanjangan, akan terjadi distrust, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kalau distrust berkepanjangan, ya, akan terjadi disobedience, pembangkangan. Kalau tadi tidak percaya, ini tidak bisa dipercaya nih orang ngomong, itu akhirnya apa? Disobedience, ada keputusan dilawan. Begitu hakim mutus, wah hakimnya korup, gitu. Udah nggak usah dilaksanakan. Kalau kita dipaksa di massa saja, terjadilah gerakan massa. Nah, kalau disobedience ini dibiarkan, tidak segera kembali ke orientasi, reorientasi, dan melakukan ini, akan terjadi disintegrasi. Nah, itulah sebabnya, saudara sekalian, saya katakan integritas birokrasi melalui survei yang dilakukan oleh KPK ini sangat penting sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif, ya. Bukan satu-satunya, bagian dari penegakan hukum yang komprehensif dengan sasaran pembenahan di bidang organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia. Saudara, itu semua tidak cukup. Yang diperlukan di sini adalah kesadaran kolektif bahwa negara ini terancam kalau keadaan kita tidak segera kita ubah bersama-sama. Bukan soal menyerah atau takluk pemerintah yang sekarang, bukan. Ini tantangan yang diwariskan oleh presiden-presiden kita semua sebelumnya, sama menghadapi hal yang sama. Yang akan datang ini, kalau terus-menerus begitu, akan terjadi proses 4 dis tadi, dan proses pembelahan yang karena ideologi yang berbeda-beda dalam cara menafsirkannya, dalam cara menghayatinya, sehingga muncul politik identitas, itu sungguh sangat mengancam. Nah, saudara, kesadaran kolektif untuk membangun integritas itu artinya kejujuran, kesatuan langkah, dan kebijakan. Nah, kalau ini tidak, masa depan kita masih dipertanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.